Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kita Pak. lanjut lagi kuliah ya. Sekarang kita ada di tanggal 20 November, terus saya cek di jadwal kuliah. Kuliah terakhir itu tanggal 4 Desember. Iya, Pak, Berarti betul. kita ada waktu 2 minggu lagi ya, 6 jam lagi. Ya setelah hari ini berarti minggu depan 3 jam, minggu depannya lagi 3 jam. Nah, dari waktu 6 jam itu kita masih punya rencana untuk dipakai untuk tes, kalau bisa sampai tes ke-8. Yang tes ke-8 itu komprehensif ya, menyangkut semua materi. Nah, kalau artinya ada materi yang review gitu, diulang gitu. Tapi kalau waktunya tidak keburu, sebetulnya pada saat kita sampai di tes yang ke-7 itu sudah mencakup semua materi. Gitu. Biasanya begitu. Tes yang ke-7 itu sudah sampai kepada chapter terakhir dalam silabus. Nah, tes yang ke-8 biasanya dipakai untuk mereview seluruh materi kuliah. Kalau keburu berarti 3 jam, kita 3 kali 1 jam sampai tes 8. Jadi tes 6, tes 7, tes 8, 3 jam. Berarti sisa waktu untuk kuliah hanya tinggal 3 jam gitu ya. Tapi kalau tidak cukup berarti tesnya hanya 7 kali. Berarti tes ke-8-nya dihilangkan kalau tidak ada waktunya. Karena tes ke-8 hanya mengulang. Baik, Pak. Baik, kita lanjutkan kuliah sekarang. Ada pertanyaan tentang rencana tes sama mengakhiri kuliah tanggal 4 Desember? Berarti untuk yang tes 7 itu tanggal berapa ya, Pak? Jadi Kenapa? untuk yang tes 7 jadi untuk tanggal berapa, hari apa ya, Pak? Baru 5 kali tesnya kan? Tes 6. Oh ya, untuk tes 6. Tes 6 hari Selasa. Nah, kemudian hari Selasa berikutnya tes 7. Jadi gini, hari Selasa minggu depan, sekarang kan tanggal berapa? 20. Hari Selasa tanggal 25 berarti berapa? Ya, hari Selasa minggu depan berarti tes 6. Hari Selasa minggu depannya lagi tes 7. Nah, tes ke-8 kalau materi kuliahnya selesai di sebelum tanggal 4 Desember, berarti tanggal 4 Desember kan punya 2 jam tuh hari Jumat, hari kuliah terakhir. Mungkin 1 jamnya dipakai menyelesaikan kuliah, 1 jamnya dipakai tes 8. Gitu. Tapi kalau tidak cukup waktunya, berarti hanya tes 7. Tapi kelihatannya bisa. Dugaan saya bisa, karena kuliahnya tinggal sedikit ya untuk propagasi. Tes 6 hari Selasa, tes 7 hari Selasa minggu depan, tes 8 hari Jumatnya gitu. Di sela-sela itu kita kuliah. Saya kira begitu perencanaannya. Iya. Ya, kita teruskan sekarang kuliah. Untuk terakhir bahan kemarin itu sampai di pantulan permukaan bumi ya. Nah ini kan kemarin waktu tes 5 saya memberikan satu soal untuk mengukur antena pada jarak yang dekat dan dipastikan di situ ada pantulan. Karena jaraknya hanya ya 2-3 meter gitu, tinggi antena 1 meter, beam width antena itu sampai 60 derajat, berarti pasti akan menyentuh lantai, sehingga signal yang dipancarkan ke arah melalui beam yang cukup lebar kemarin itu, yang 60 derajat itu, dipastikan ada pantulan. Nah, maka pengukuran antena di antena penerimanya merupakan penjumlahan dari gelombang langsung dijumlah secara vektor, secara pasor, dengan gelombang pantul. Nah, itu kita hitung kemarin sudah seperti itu caranya. Nah, untuk situasi di lapangan biasanya komunikasi kan jarak jauh gitu ya. Nah, sehingga terus pantulannya juga permukaan bumi. Nah, di sini harus tahu permukaan bumi itu karakteristiknya beda-beda. Kalau permukaan buminya misalnya berupa air, katakan di laut, bagaimana memantulkan gelombang. Kalau berupa banyak pohon-pohon, misalkan di daerah daratan, misalnya banyak pohon, seperti apa. Nah, kita di sini jelaskan dulu bagaimana karakteristik pantulan dari permukaan bumi. Ini gambar ini menunjukkan gelombangnya horizontal, terlepas polarisasinya ke kiri, ke kanan, atau ke depan, ke belakang. Ini untuk melihat karakteristik pantulan di bidang pantul dalam hal ini permukaan bumi. Biasanya permukaan bumi dimodelkan sebagai bidang pantul yang mendekati sempurna ya.
dianggap jigmanya cukup tinggi gitu. Kalau jigmanya tinggi berarti pantulan mendekati kesempurnaan. Ini kalau kita ingat lagi kan impedansinya di sini Z1 Z2 dihitung dari parameter-parameter gelombang, sigma, kemudian mu dan epsilon dari udara. Kemudian di bawah sini kalau ada permukaan bumi berupa daratan maupun air misalnya, kita melihat Z2 dari mu 2, sigma 2, epsilon 2. Nah, inilah yang kita pakai sebagai pedoman untuk melihat gelombang itu dipantulkan atau diteruskan. Kita sudah belajar di mata kuliah medan elektromagnetik 2, kalau suatu gelombang melakukan propagasi atau merambat melalui suatu medium, di situ menemui batas antara dua medium yang berbeda karakteristiknya, impedansinya, maka di situ ada beberapa kemungkinan. Sebagian gelombang dipantulkan, sebagian diteruskan, gitu ya. Seperti itu. Jadi ada koefisien pantu, ada koefisien transmisi. Itu dipelajari di mata kuliah medan elektromagnetik 2. Gitu. Nah, di sini kita akan makainya, kita gunakan bagaimana karakteristik itu kita pakai. Nah, di sini kalau kita lihat, tentu ada ada dua jenis yang dirasakan oleh bidang pantu permukaan bumi, hanya dua kemungkinan polarisasi, yaitu apakah dia bersifat horizontal kepada permukaan atau bersifat vertikal. Lalu pertanyaannya, kalau bisa, kan polarisasi misalnya bukan hanya linier, horizontal dan vertikal kan linier kan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa gelombang itu bisa saja polarisasinya itu linier, yaitu horizontal vertikal, bisa juga lingkaran kan, bisa juga elips. Nah, tapi ingat, kita waktu membahas polarisasi gelombang itu yang linier, yang lingkaran maupun yang elips itu kan bisa didekomposisikan kan. Jadi polarisasi gelombang yang lingkaran maupun elips bisa kita dekomposisi menjadi penjumlahan dari dua buah linier. Nah, sehingga permukaan bumi dalam hal ini bidang datar, katakanlah di permukaan bumi, melihat gelombang apapun yang datang menyentuh permukaan tersebut, maka dia hanya akan bisa melihat dua kemungkinan, yaitu horizontalkah atau vertikalkah. Gitu. Kalau horizontal berarti gelombang bergetar searah dengan permukaan bumi di sini. Kalau vertikal dia gelombang bergetar menembus permukaan bumi. Itu yang dirasakan. Terlepas apakah dia betul-betul hanya linier ataupun lingkaran ataupun elips gitu ya. Baik, nah kalau bicara polarisasi sekarang, kalau kita lihat gambar ini titik P datang, sudut datang ke sini, kemudian ini bidang pantul. Nah, gelombang dipantulkan ya patuh kepada aturan-aturan teori-teori dalam perambatan gelombang maupun cahaya. Ya. Sudut datang sama dengan sudut pantul begitu. Kemudian sinyal yang dipantulkan mengalami redaman selain dari akibat propagasinya, juga akibat dari interaksi antara gelombang dengan bidang pantulnya. Itu koefisien pantulnya apakah dia 1 atau kecil dari 1 gitu. Nah, kesimpulan dari ini kalau yang bidang data seperti ini. Ingat, saya tengahkan lagi di sini, kemungkinan gelombang yang datang di sini itu getarannya sejajar dengan permukaan bumi atau normal kepada permukaan bumi. Yang sejajar itu namanya horizontal, yang normal namanya vertikal. Nah, hasil pengamatan atau data-data yang kita bisa lihat, karakteristik pantulan itu, kurvanya. Tolong dicermati. Saya jelaskan dulu kurva yang bawah ini. Nah, kurva yang bawah ini menggambarkan tinggi tower antena pemancar, tinggi tower antena penerima. Kita mesti sadar bahwa dalam komunikasi jarak antara T dan R ini ya artinya secara umum jauh gitu ya. Ordernya kan kilometer atau bahkan puluhan kilometer. Sedangkan tinggi tower antena di sini ya setinggi-tingginya tower antena kan tidak akan lebih tinggi dari 100 meter gitu. Berarti 10 meter kalau pakai tower yang banyak dipakai. 20 meter, 40 meter tergantung kebutuhan. Karena ingat kalau mengatasi Fresnel zone kan di sini daerah Fresnel ya diperlukan sekitar tergantung permukaan buminya. Nah, tapi dengan situasi seperti ini kita harus punya bayangan bahwa kalau jarak antara T sama R misalnya katakanlah 20 km misalnya. Ketinggian tower hanya 40 meter misalkan. Kita bisa tebak, bisa perkirakan berapa sudut datang ini. Insiden wave yang datang kepada bidang pantul permukaan bumi ini berapa kira-kira gitu. Ya, dengan melihat ini jaraknya 20 kilo atau 30 km,
tinggi tower hanya beberapa meter atau puluh meter. Ya, gitu pasti sudut ini kecil gitu. Nah, sehingga dengan tahunya seperti itu, kita melihat kurva ini notasi R itu koefisien Pantul ya, harga mutlaknya. Sedangkan di sebelah kiri ini R. Ini kurvanya antara koefisien Pantul itu kan berupa bilangan kompleks, berupa nilai magnitudenya, harga mutlaknya, dan fasanya. Apakah dia sepasa atau membalikan fasa itu. Nah, ini harga mutlaknya digambarkan kurva sebelah kiri, sumbu vertikal. Nilai fasanya, fasa dari koefisien Pantul, digambarkan pada sumbu vertikal sebelah kanan. Jadi kurvanya digabung ini. Kemudian notasi huruf R adalah koefisien Pantul. Harga mutlaknya notasi huruf V di sini adalah fasa, yaitu yang sumbunya sebelah kanan. Kemudian subscript H di sini adalah horizontal untuk R. Subscript V di sini adalah vertikal untuk R. Untuk koefisien Pantul. Demikian juga untuk fasanya. Ini fasa horizontal, PH, ini fasa vertikal, PV. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, pertama koefisien Pantul untuk yang horizontal dulu ya. Kalau gambar koefisien Pantul untuk horizontal, kita lihat di sini, kurvanya itu baik untuk nilai mutlaknya R, horizontal, maupun fasanya P, horizontal. Ini berapapun sudut datang, ya, ini kan sumbu X-nya tuh sudut datang, sudut P, atau disebutnya sudut Brewster, gitu. Ini ya, karena orangnya namanya Brewster yang mengamati ini. Nah, ini kalau digambarkan dari 0, berarti kan mendekati 0 itu artinya jauh sekali, sementara tiang antenanya pendek. Gitu. Kalau mendekati 90 derajat, berarti dia komunikasinya jarak dekat, ya, tiang antena tinggi. Gitu. Sehingga pantulan hampir vertikal. Ya 90 nggak ada, karena 90 kan datang sinyalnya tegak lurus. Gitu. Tapi ini hanya batas-batas saja, dari 0 sampai 90 itu artinya mendekati ke 0 atau mendekati ke 90, dari sudut Brewster yang sangat kecil, yang grazing angle seperti ini, sampai kepada yang hampir vertikal, jarak dekat towernya tinggi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini yang horizontal itu konstan. Berapapun sudut Brewster, mau jarak dekat, mau jarak jauh, ya, artinya gelombang datang ke menyentuh permukaan bumi itu mau kecil sudut datangnya, mau besar, dia konstan. Koefisien Pantul itu 1, itunya mendekati ke 1 ya, atau 0,9 ininya, nilai mutlaknya. Dan fasanya di sini adalah P, atau mendekati 0,9 pi lah begitu. Ya. Ini yang horizontal seperti itu. Nah, artinya ini aman gitu. Maksudnya aman itu koefisien Pantul bisa dirasakan oleh receiver, dampaknya sama baik receiver yang jarak dekat maupun receiver yang jarak jauh. Makanya kenapa ini salah satu alasan juga kenapa antena TV Yagi itu horizontal polarisasinya. Maksudnya supaya dalam merencanakan jaringan televisi broadcasting itu pengguna-pengguna yang dekat dengan pemancar TV maupun pengguna-pengguna yang jauh dengan pemancar TV, dia memiliki karakteristik yang sama dari pantulan sinyalnya. Jadi ada aspek untuk kemudahan dalam merancang, aspek kemudahan untuk merancang cakupan dari suatu broadcast TV misalnya gitu ya, dipakai seperti itu. Ini pakai yang horizontal untuk TV. Nah, kemudian kalau yang vertikal memberikan sifat yang berbeda di sini. Kalau yang vertikal itu, kalau sudut grazing angle-nya atau sudut datang dari gelombang itu kecil, dia memang mendekati 1 juga, koefisien Pantulnya. Gitu ya. Fasanya juga mendekati pi juga di sini. Ini kan yang vertikal itu ini untuk koefisien Pantul mutlaknya, ini untuk fasanya. Nah, tapi dia koefisien Pantul mengalami nilai minimum ketika sudut datang atau sudut Brewster atau grazing angle 10 derajat. Nah, silakan dibayangkan supaya sudut datang insiden wave ini 10 derajat, berapa pada jarak berapa, pada ketinggian berapa antenanya supaya ini dekat ke 10 derajat. Kalau situasi itu dicapai, berarti kita punya koefisien Pantul sekitar 0,3 untuk yang vertikal. Gitu. Ya. Nah, tapi begitu sudut Brewsternya naik lagi, misalnya dia agak dekat jaraknya gitu sampai 50 derajat, berarti agak vertikal gitu datangnya ya. Nah, koefisien Pantul naik lagi sampai ke 0,7. Kalau jarak sangat dekat, misalkan sudut datangnya
hampir normal kepada permukaan bumi, koefisien pantulnya sekitar 0,7 di sini. Demikian juga pasanya juga berubah. Kalau sudut datangnya kecil, dia mendekati pi atau 0,9 pi. Nah, kemudian dengan sudut datangnya yang membesar, artinya signal atau gelombang datangnya ke permukaan bumi itu semakin mendekati vertikal, dia mendekati 0 itunya. Pasa dari itu. Jadi dari penjelasan di sini, beberapa halaman pembuktian ini, nah ini hasilnya disimpulkan atau diringkaskan ya dalam kurva ini gitu. Oke, itu karakteristik pantulan dari permukaan bumi. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik pantulan permukaan bumi, kita sekarang gambarkan bagaimana kita menghitung sinyal kalau kita yakini bahwa gelombang itu memang ada pantulan dari permukaan bumi. Situasinya begini tentu. Jadi TX, ini RX, ini ada dua buah lintasan signal, dua buah path ya. Path yang langsung sama path yang terpantulkan gitu ya. Ini. Contoh ini ilustrasi nih, kalau jarak D misalkan 25 km ya. Dari T ke R jaraknya 25 km. Tinggi antena pemancar penerima misalnya 50 meter. Ini kalau dihitung dengan kondisi 25 km jaraknya, tinggi tower antena pancar terimanya sama 50 meter, ini sudut grazing angle-nya itu hanya 0,12 derajat. Silakan cek kalau ingin membuktikan. Jadi jarak 25 km, ketinggian tower hanya 50 meter, ini sudut datang atau sudut incident wave atau sudut Brewster atau grazing angle hanya 0,12 derajat. Gitu. Nah, sekarang kita misalnya punya antena dengan gain-nya 40 dB. Gain 40 dB itu ya kita tahu hubungan antara gain atau direktivitas dengan beam width kan. Jadi kalau gain 40 dB itu di sini dihitung beam width-nya sekitar 2,1 derajat. Ya, Anda sudah pandai sekarang menghitung hubungan antara beam width, lebar berkas dengan direktivitas atau gain. Kan? Nah, kalau 2,1 derajat, kemudian grazing angle-nya 0,12 derajat, bayangkan situasinya ini sudut datang ini 0,12 derajat. Ya. Kemudian antenanya di sini digambarkan satu balon gitu ya, beam, di mana HPBW, biasanya ya, singkatnya BW gitu, beam width, padahal sebenarnya HPBW ya. Half power beam width-nya 2,1 derajat. Berarti sudut dari beam utama sampai ke beam yang masih memberikan setengah daya atau seperakar dua gelombang itu 1,05 derajat berarti di sini. Ya. 1,05 derajat, sedangkan sudut ini 0,12 derajat, berarti kita simpulkan ada pantulan. Ya. Pantulan berarti kita menghitungnya seperti ini. Hitung saja, ini ada L2, ada L1 nih, ya. L2, L1 itu sinyal yang langsung, gelombang langsung. L2 itu gelombang yang dipantulkan. Nah, L1 dan L2 kan akan bersuperposisi di sini secara vektor. Maka kita hitung jarak-jarak L2-nya ini dihitung. L1-nya ini selisih jarak. Nah, dalam konteks gelombang, kalau kita punya selisih jarak dalam meter, kita kalikan dengan bilangan gelombang beta atau 2pi per lambda menjadi selisih fasa. Selisih fasanya kan dalam radian tentunya. Kalau dikalikan dengan 2pi per lambda. Kalau dikalikan dengan 360 derajat per lambda, berarti dalam derajat beda fasanya. Nah, perbedaan fasa inilah, perbedaan fasa antara jarak L1 dengan jarak L2 ini yang akan menimbulkan bagaimana interaksi kedua buah lintasan tersebut di sini akan menghasilkan penjumlahannya seperti apa. Apakah akan berjumlah, memperkuat, atau akan berkurang, memperlemah. Tergantung kepada selisih ini L1, L2 yang dikalikan dengan 2pi per lambda. Jadi kita main di situ. Delta L di sini, 2 kali HR kali HT bagi lambda, kalikan dengan 2pi per lambda kali delta L. Nah, kita masukkan gelombang ini, yang terakhir intinya hasilnya munculnya ini. Totalnya, kalau jumlahkan ininya pasanya, totalnya itu 2E0 dikalikan dengan sinus 2pi HTHR dibagi lambda D. Nah, bentuk ini, ingat bentuk ini, kita lihat bahwa sinus dari sesuatu argumen fungsi di sini, apapun juga argumen fungsinya, nilai sinus ya tetap aja maksimum 1
bisa juga 0, bisa -1 kan? Ya positif 1 atau -1 karena gelombang di sini bisa plus minus kan nggak masalah. Tapi nilai maksimum dari sini 1 gitu. Nilai minimumnya berarti 0. Nah, 2E 0 artinya gelombang bisa 2 kali. Ini asumsi ini kalau koefisien pantulnya 1 ya. Di contoh misalnya kalau kita melihat ke sini, kalau kita melihat ke kurva koefisien pantul di sini, kita baik yang horizontal maupun yang vertikal, kita bekerja di sini. Kenapa? Tadi kan digambarkan situasinya. Mana tadi? Ini hanya 0,12 derajat kan? Sudut Brewsternya hanya 0,12 derajat sehingga kita bisa menggunakan nilai di sini. 0,12 derajat kan di sini, dekat ke 0. Artinya mau vertikal, mau horizontal untuk situasi itu ya koefisien pantul dekat ke 1. Makanya dihitung kalau koefisien pantulnya 1 di sini, nah kita mendapatkan ini. Jadi etota atau gelombang yang hasil gabungan di sini, hasil penyebelahan dari gelombang langsung dengan gelombang pantul di sini, kita bisa masuk ke sini. Nah, 2E1, 2E0 kali sinus ini ya maksimumnya kan 2E0 berarti ini. Maksimumnya. Minimumnya 0. Tergantung oleh nilai sinusnya ini. Ya, gitu. Jadi, nah, yang terjadi apa di sini? Yang terjadi di sini adalah gelombang yang kalau saya naik turunkan antena ini, antena penerimanya misalnya kita turunkan ke bawah atau naikin ke atas, sehingga ini skenario dari gambar-gambar pantulan dan langsung ini akan berubah kan? Nah, tentu hasil penyebelahannya akan berubah di sini. Sudut pasalnya. Nah, sehingga gelombang akan berfluktuasi. Nah, ini perubahan yang di sini akan merubah argumen fungsi dari sinus ini. Karena HT dan HR salah satu atau keduanya dirubah. Walaupun jaraknya D-nya tetap, lambdanya tetap, ya, kita merubah HT dan HR, berarti kita kan merubah-rubah variabel dari fungsi sinus. Fungsi sinus kalau dirubah variabelnya kan akan bergerak dia dari 0 sampai ke 1 atau ke -1 gitu. Nah, ini yang disebut fading. Jadi sinyal yang diterima di sini, kalau kita jalankan antena itu naik turun ya dia akan sama dengan mengubah-ubah fungsi sinusnya ini. Gitu. Jadi maksimumnya tetap 2E0. Minimumnya 0 gitu. Oke, terus yang kedua, bagaimana kalau halnya misalkan jaraknya dirubah sehingga koefisien pantul nggak 1. Nah, kalau koefisien pantul nggak 1, tentu di sini bukan 2E0 maksimumnya. Tapi 1 tambah koefisien pantul kali E0. Jadi PSVR di sini. Ya. Gitu. Kemarin kan waktu antena kan terjadi juga fluktuasi pengukurannya. Akibat dari beam antena yang turun dari maksimum gitu. Kalau ini beam antenanya dianggap sama karena kalau 0,12 derajat jadinya apa? Grazing angle-nya. Berarti di sini beam antena masih sama. Masih dianggap sama lah gitu. Antara lintasan yang apa? Yang melalui sumbu beamnya dengan lintasan yang melalui 0,12 derajat dari beam melencengnya ke bawahnya. Tapi ingat, beam width-nya kan 2,1 derajat. 0,12 derajat dari 2,1 derajat, ya kita abaikan saja, jangan sama. Kecuali kalau kita sudut ini mencapai 2,1 derajat, harus hitung ini. Setengah berarti hilang, setengah daya atau seperakar 2 dari gelombang. Ya, gitu ya. Jadi kemarin tuh soal di tes 5 yang terkait penggunaan antena itu memberikan gambaran yang sama dengan situasi ini. Cuma kalau penggunaan antena jaraknya sangat dekat, kita bekerja pada sudut booster yang tinggi. Kalau dalam kondisi lapangan, komunikasi jarak jauh, kita bekerja pada sudut booster yang sangat rendah. Dampaknya kepada beam width antena seperti ini. Nah, ini untuk ngecek harga-harganya di mana, kapan dia menghasilkan sinusnya itu 0, kapan dia menghasilkan maksimum. Ya kan dicek aja ini. Ya. E total sama dengan 0 itu jika sinusnya 0 kan. E total sama dengan 0, kalau yang bisa mengenalkan E total kan kalau komponen sinus ini 0. Sinus ini 0 berarti kan sudut ini piper 2. Nah, kalau ini piper 2 ya Anda silakan dicari ketika situasi seperti apa. HT sama dengan HE. Berapa tingginya gitu. Kemudian ketika maksimum E totalnya 2E1 atau 2E maksimum 2E yang langsung gitu ya. Terjadi ketika sinusnya kan tipe 2. Maaf, yang atas tadi itu kalau 0 tuh sinus 0 tuh ketika 0 atau pi gitu. Yang bawah ini ketika pi per 2. Maka ketinggian HTHR lah ini. Nah, bisa juga walaupun ada pantulan nih, bisa saja hasil penjumlahan antara gelombang langsung dan gelombang pantul itu tetap S1 bisa.
Artinya apa? Kalau hasil gelombang langsung dijumlah dengan gelombang patuh tetap sama dengan S1, nilai sinus ini kan harus setengah gitu. Ya, bisa terjadi. Kalau nilai sinus ini menghasilkan nilai setengah, setengah kayak 2S1 kan jadi S1. Jadi boleh aja ini kalau E total sama dengan S1, jadi ada pantulan, tapi seolah-olah tidak ada pantulan, itu mungkin terjadi. Ya, gelombangnya ada pantulan, tapi hasil penjumlahannya seolah-olah sama dengan tanpa pantulan. Nah, itu ya kita samakan E total sama S1. Ketika sinus ini nilainya setengah. Nilai ini sinusnya setengah, berarti sudut ini berapa? Sudut argumen sinusnya supaya setengah. 30 derajat ini, atau pi per 6. Artinya 2pi HTHR dibagi lambda D, kalau ketika itu pi per 6, itu silakan hitung berapa. Nah, kita hitung di sini HTHR-nya ketika ini. Gitu. D lambda per 12. Ya, kemudian gambar ini selanjutnya menggambarkan gambar kuat medan sebagai fungsi dari jarak yang lebih luas nih. Kalau jaraknya 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, berapa kilo gitu ya. Kemudian frekuensi yang kita pakai 100 MHz, 300 MHz, 50 MHz. Nah, fluktuasi padding yang terjadi begini. Ya. Kalau frekuensinya 100 MHz, berarti dia akan mencapai fluktuasi turun ke bawah. Lihat ini 4 kali 10 pangkat 2. Ini 1 kali, berarti kita melihat berapa banyak fluktuasi paddingnya gitu. Seperti ini. Kalau frekuensi 300 MHz, ini fluktuasinya ini. Pada jarak sekian, ya turun, naik lagi, jarak sekian, turun. Ini semuanya dihitung dari sini, ya. Gelombang ini hitung. Semuanya. Oke, nah ini padding dan nanti itu kalau untuk mengatasi padding bagaimana? Ya kita bisa menggunakan beberapa teknik ya. Tapi sebelum sampai ke padding itu ya yang tadi itu ini etota maksimum dibagi etota maksimum. Nah ini kan kita tahunya di PSWR ya. Jadi 1 tambah koefisien pantul, 1 kurang koefisien. Ini udah beberapa kali ditanyakan juga sebetulnya di tes-tes yang sebelumnya. Ya kalau koefisien pantulnya misalkan tidak 1, misalnya 0,95 gitu ya. Nah, kalau koefisien pantul 0,95 berarti maksimumnya 1 tambah 0,95. Minimumnya 1 dikurangi 0,95. Berarti kita punya PSWR dari gelombang, dari signal strength 39. Nah, ini maksimumnya 1,95, minimumnya 0,05. Ini 39. Kalau ditanyakan dalam dB ya tinggal diambil aja dB dari 39, log 39. Pengalinya 20, karena ini E kan. E itu kan amplitude, bukan daya. Jadi 20 log 39. Kalau dalam bentuk daya, misalkan daya maksimum bagi daya minimum, kuadrat dari ini. Karena daya kan kuadrat dari signal strength. Jadi ini E maksimumnya dibagi minimumnya 39, tapi daya maksimum dibagi daya minimum, ini 1521 kuadrat dari 39. Jadi kalau diukurnya oleh wattmeter nanti naik turunnya daya akan segini. Ya. 1521 kali atau dilogkan kalikan 10 kalau udah ini. Kalau udah kuadrat kalikan 10. Jadi 10 log 1521 itu 31,8 dB. Akan sama dengan hasilnya dengan ini. Kalau kita mengalikan log 39 kalikan 20, akan sama aja. 20 log 39 itu akan sama dengan 10 log 1521. Gitu. Ya gitu ya untuk yang gelombang ya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke bagaimana mengatasi gelombang. Gini, multipath itu dalam hal ini dual path berarti ya. Kalau permukaan bumi berarti bukan multi, dua path gitu. Dual path gitu. Kalau dalam dua buah path atau dua gelombang gitu. Nah, dalam sistem komunikasi yang banyak dipakai dalam sistem seluler yang kita pakai untuk komunikasi gadget itu memang multipath itu. Karena apa? Karena pantulannya bukan hanya dari permukaan bumi. Bisa pantulan dari gedung-gedung dan sebagainya, jadi multipath. Nah, kemudian juga udara, kalau di udara itu ada yang meredam di gelombang di medium udara itu kan uap air, nitrogen, kemudian karbon dioksida, artinya partikel-partikel polusi dan sebagainya itu berpengaruh. Dan kalau itu misalkan di kota-kota misalkan material-material di atmosfer itu berubah dengan waktu, tentu dia akan pengaruhnya kepada gelombang juga dinamikanya akan ikut kepada redaman. Nah, redaman yang berubah-ubah itu kan juga sama, menghasilkan fading kan.
Jadi menghasilkan fading itu dua macam. Pertama multipath atau dual path, triple path, atau 4 path, 10 path, 20 path itu fading juga. Nah kemudian perubahan-perubahan dari material-material yang ada pada medium transmisi udara atmosfer. Gitu. Ya itu bisa seperti itu. Jadi boleh dikatakan fading itu perubahan atau naik turunnya sinyal. Nah cara penanggulangannya untuk bagaimana mengatasinya ya kalau semuanya kita bahas mungkin terlalu banyak, tapi yang paling mudah, yang paling lazim dilakukan untuk komunikasi tergantung juga komunikasinya, apakah komunikasi untuk point to point atau broadcast itu cara mengatasinya beda-beda. Kalau untuk point to point kan bisa pakai cadangan fading, dikasih daya lebih gitu supaya fadingnya naik. Tapi kalau untuk yang lebih cerdas, efisiensi, misalkan jangan sampai ada pemancaran yang kalau dalam seluler, contohnya kalau kita naikin daya pancar BTS kan interferensi ke yang lain. Dalam sistem seluler itu kalau kita menambahkan untuk mengatasi fading, tambahkan margin, daya pancarnya ditambah, itu tidak biasa dilakukan. Karena apa? Dalam sistem seluler itu ada saling interferensi dengan BTS lain. Ya. Kalau si BTS-nya dinaikkan daya pancarnya untuk memberikan cadangan fading, nanti BTS lain akan terganggu. Nah, bisa pakai diversitas. Nah, kita bahas ya, bagaimana kita mengatasi fading dengan cadangan fading, bagaimana kita mengatasi fading dengan diversitas. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa berikan kepada baik memberikan cadangan fading maupun diversitas ya. Untuk memberikan cadangan fading itu bisa menaikkan daya pancar boleh, tapi ini tidak direkomend sebetulnya untuk sistem yang ada interferensinya. Karena menaikkan WT, menaikkan daya pancar akan menimbulkan gangguan kepada sistem yang lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Kecuali kalau point to point frekuensinya unik, misalkan tidak ada orang lain yang pakai itu, ya boleh naikkan daya pancarnya. Nah kemudian yang lebih sedikit lebih baik daripada menaikkan daya pancar, naikkan antena. Kalau menaikkan gain antena ini lebih baik daripada menaikkan daya pancar. Dampaknya sama, menaikkan gain antena kan IRP kan nambah. Ya, jadi daya radiasi dari antena menjadi naik, gitu. Tapi tidak dibarengi dengan polusi gelombang, karena daya pancarnya tetap. Artinya daya yang radiasi energi yang terjadi pada medium tidak bertambah. Cuman kalau dia dinaikin tuh antena lebih mengarah kepada arah tertentu, tapi kalau menaikkan gain antena di BTS hanya berlaku untuk point to point communication. Untuk broadcast juga nggak bisa ini gain antena. Karena untuk broadcast kan antenanya omni. Ya, gitu. Nah, kemudian yang lain bisa diatasi dengan mengurangi redaman kabel gitu ya. Kalau mengurangi redaman kabel berarti ya disebutnya clean gitu, green gitu. Tindakan yang green, yang tidak polutif gitu. Kalau menaikkan daya pancar jelas polutif. Ya. Menaikkan gain antena bisa dikatakan green ya, bisa dikatakan tidak mengganggu polusi di elektromagnetik di medium di atmosfer, tapi dia hanya berlaku untuk point to point. Menurunkan redaman kabel ini juga green, solusi yang green, karena redaman kabel kan bisa menambah daya yang sampai di ujung kabel sana tanpa harus ada polusi udara juga, maksudnya polusi gelombang elektromagnetik di udara. Memperbaiki SWR bagus ini, SWR kan menunjukkan adanya pembagian gelombang yang terus sama yang pantul kan. SWR-nya diperbaiki berarti ya gelombang diteruskan lebih baik gitu. Cuma yang dipantulkan. Ya. Redaman lain bisa diturunkan, bisa ya kabel atau yang lainnya. Oke, terus menaikkan sensitivitas. Ya, ini menaikkan sensitivitas artinya kalau gelombang itu sinyal yang diterimanya itu sangat kecil, sehingga kalau receiver-nya tidak begitu bagus, dia nggak nangkep. Gitu. Tapi kalau kita ganti receiver dengan yang lebih sensitif, jadi dia nangkap sinyal yang kecil. Nah, teman ini mahal. Karena harga receiver kalau semakin sensitif, ya semakin mahal harganya pasti. Nah, terus yang lain bisa lakukan pemilihan pemakaian signal ya. Dalam pemakaian signal kan ada redaman kan, filter juga ada redaman, down converter. Nah, itu yang hal-hal yang gitu diperbaiki. Banyak kemungkinannya. Baik, saya akan jelaskan sekarang kalau pakai cadangan fading itu kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat hasil pengukuran sinyal yang diterima,
dengan adanya fading, ya, ini sinyal yang diterima tanpa ada fading margin itu sinyal yang bawah ini. Sinyal yang satu ini adalah sinyal yang aslinya kita terima, ya, sebelum kita memberikan cadangan fading margin. Nah, kalau kita lihat misalnya begini, receiver itu punya kemampuan untuk menerima sinyal di WR min misalnya ini. WR min itu artinya daya receive yang minimum bisa diterima oleh oleh receiver. Artinya kalau level daya di atas WR min, maka sinyal itu dianggap baik gitu, dapat diterima dengan baik begitu. Tapi kalau sinyal di bawah WR min, bisa ditafsirkan bahwa ketika itu sinyal mengalami gangguan yang tidak bisa ditangkap oleh receiver. Nah, kita lihat di sini kalau untuk garis level signal yang sebelum fading margin yang bawah, ini ada beberapa interval waktu yang cukup lama nih. Delta T1, delta T2, delta T3, ini kan saya katakan kalau di bawah WR min, signal pada interval waktu ini dianggap sebagai signal yang tidak bisa diterima, tidak bisa diproses begitu. Dalam istilah teknikalnya itu outage gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat delta T1-nya untuk sebelum dikasih fading margin cukup banyak nih dan lebar-lebar gitu. Ya. Nah, terus kalau kita kasih fading margin sejauh ini FM itu ya deltanya berapa dB gitu ke atas gitu ya. Maka setelah dikasih cadangan fading, misalnya contohnya yang walaupun tadi saya katakan tidak begitu baik ya, tambah daya pancarnya sekian watt gitu. Nah, sehingga sinyalnya naik semua kan. Kalau daya pancarnya dinaikkan sejauh FM fading margin ini, maka sinyalnya sampai di receiver pun naik semua. Nah, kalau setelah dikasih fading margin kita lihat ini interval waktu outage-nya itu delta T1, delta T2 semakin nyempit. Ya. Gitu. Bahkan ada di sini, nah ini, yang ini. Sebelum dikasih fading margin, ini terjadi outage di sini. Selama interval waktu di sini. Tapi setelah dikasih fading margin, ini naik ke atas, menjadi tidak outage gitu. Ya. Menjadi sinyal oke gitu di sini gitu. Nah, ukuran untuk seperti itu kita biasanya mengukurnya itu disebut reliability. Jadi kalau selama signal itu jatuh di bawah threshold, maka dianggap sinyal itu unreliable. Ketika sinyal naik di atas threshold, kita dianggap sinyal itu reliable. Nah, tentu kalau kita hitung ya, selama interval waktu dari titik 0 pengamatan sampai akhir pengamatan di kanan, kalau kita hitung, baik sebelum dikasih fading margin maupun setelah fading margin, ini akan menghasilkan kehandalan yang lebih baik ketika dikasih fading margin. Karena interval waktu yang dianggap signal jatuh di bawah threshold semakin sedikit. Yang asalnya lama menjadi sebentar, bahkan yang asalnya sebentar beberapa menjadi hilang. Yang asalnya outage menjadi tidak outage. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Pemberian fading margin bisa meningkatkan reliabilitas komunikasi. Nah, ini data di bawahnya hasil dari experience, dari pengukuran biasanya ya dalam komunikasi yang melibatkan atmosfer gitu ada multipath, kemudian ada perubahan dinamika dari material medium atmosfer begitu. Nah, ini ada data-data yang ya tidak tepat banget sih, artinya tidak dibuktikan secara teoritis, tapi berdasarkan experience, contohnya kalau kita tidak menambahkan cadangan fading, maka kehandalan komunikasi itu hanya 50%. Artinya sinyal dianggap baik dan dianggap buruk itu 50-50 gitu. Kalau kita kasih fading marginnya 10 dB misalnya 10 kali lipat, daya pancarnya 10 watt, kita naikin jadi 100 watt. Itu artinya kita memberikan margin 10 dB. Nah, kita bisa naikin ini 90% sinyal reliable atau 10% sinyal unreliable. Demikian juga kalau kita tambah lagi marginnya misalkan 20 dB 100 kali gitu ya. Nah, maka kehandalannya 99 sinyal, 99% jadi reliable, hanya 1% yang unreliable. Ini data-datanya seperti itu. Baik. Nah, ini kalau sekali lagi saya katakan kalau memberikan solusi kepada fading itu dengan margin, ya memang bagi dia sendiri sih bagus. Artinya bisa meningkatkan kehandalan bagi dia. Nah, sekali lagi saya katakan, tapi kalau untuk sistem yang bersifat saling interferensi dengan yang lain,
Kan contoh ya yang paling mudah kita lihat contoh adalah BTS pada sistem seluler itu kan itu berulang itu frekuensinya, ada frekuensi reuse-nya. Jadi kalau BTS yang ditempatkan misalkan di Dago, kemudian beberapa BTS misalkan di sekitar Jalan Merdeka, di situ ya sekitar Dago, Jalan Simpang gitu. Nah BTS itu kan beda frekuensinya. Nah tapi BTS yang satu di Dago itu misalkan dekat kampus ITB gitu. Kalau sudah berikutnya jauh di daerah Mamatoha begitu, itu sudah boleh diulang lagi. Karena sinyal yang dari Dago udah diukur di Mamatoha, misalkan di selatan, nah udah kecil, udah nggak bisa terukur. Maka frekuensinya bisa dipakai kembali. Karena sudah kecil sinyalnya. Tapi kalau BTS yang di Dago tadi, misalkan untuk memberikan cadangan padding, dinaikkan daya pancarnya. Nah tentu BTS yang di Mamatoha nanti dengan dinaikannya daya pancar yang di Dago, yang asalnya misalkan udah sinyalnya udah hilang, bisa aja sinyalnya muncul di situ, ganggu ke tempat di situ. Nah itu nggak bagus. Cadangan padding tidak selalu bisa diterapkan untuk di semua situasi. Nah, dengan begitu ada teknik lain, diversitas. Kalau diversitas, ini contohnya supaya yang Indonesia gampang, kita melihatnya di uplink ya. Diversitas di arah uplink, misalkan kita, ya kalau dari BTS ke user kan downlink kan. Kita melihatnya di uplink, ini misalkan handphone di sini. Ya. Ini misalkan BTS yang akan menangkapnya. Kalau untuk yang kayak di seluler. Nah, tapi kalau untuk point to point, nah kalau point to point kan ini tower misalkan juga di tempat yang jauh. Nah, di tempat penerimanya kita pasang 2 antena. Ya. Ini gambar ini sebenarnya bukan menggambarkan situasi uplink yang dari seluler. Ya kan ini dia punya si pemancarnya juga tinggi nih. Si pemancarnya di tower yang tinggi, 1 antena pancar. Nah, tapi ditangkapnya di antena penerimanya 2 antenanya. Nah, di sini ada caranya supaya dia bisa menangkap dengan baik sinyal dari sini. Artinya kalau pakai pemancarnya 1, receiver-nya 1, sinyalnya kecil gitu. Supaya dia besar. Nah, kita ada perhitungan di sini berapa nih jarak antenanya. Antena 1 dan antena 2 itu harus berapa meter terpisahnya. Nah, tentu kita gunakan lagi ini. Jadi sinyal yang datang dari sini kita hitung lagi. Ini kan punya tingginya HT ini. Ini kan HR di sini. Nah, kita hitung sekarang jarak yang ke sini berapa, L1 jarak yang ke sini, L2 berapa. Ini tidak mengenai pantulan ini. Tidak mengenai pantulan ini. L1 itu jarak dari TX kepada RX yang antena 1. Lintasan 2 ada jarak dari TX ke antena 2. Di sini di RX antena 2. Tentu ini beda kan. Ini L1 pendek, L2 lebih panjang. Nah, selisih fasa antara L1 dan L2 kita hitung lagi seperti hanya menghitung ini sama. Nah, sama dengan sini. Cuman kalau L2 di sini melibatkan satunya pantulan, ya, satunya langsung, L1-nya ini, L2-nya pantulan. Yang di sini enggak. Yang di sini kita L1-nya gelombang yang TX ke antena 1, L2-nya dari TX ke antena 2. Tentu ini juga beda. Nah, selisih fasa antara ini kita hitung. Hasilnya akan sama aja gini. Gitu. Hasil penjumlahan antara L1 yang langsung dengan L2 yang antena yang satunya lagi bukan pantulan, ini langsung, tapi beda jaraknya. Nah, tetap akan menghasilkan ini, gitu. Nah, terus karena jarak komunikasi ini jauh ya, dari TX ke RX itu kan puluhan kilometer. Nah, sedangkan jarak antara antena 1 dan antena 2 di RX, di sini di receiver, hanya beberapa meter saja. Maka dikatakan di sini sudut ini, sudut sinus, argumen sinus di sini kecil ini. Karena akibat dari D-nya yang sangat jauh, ya, sedangkan H-nya kan hanya meter. Ini kita lihat nih, di pembilangnya kan 2pi kali HT HR. Meter kan HT HR-nya kan. Kemudian di penyebutnya di bawah, lambda D. D itu puluhan kilometer. Maka kita tahu sudut ini sudut kecil. Lalu dalam matematik kalau sinus X, X-nya kecil apa? Sama dengan apa? Ada yang ingat? Sin X kalau X-nya kecil sama dengan apa? Sama dengan X. Saya cek matematik nih. Sama dengan X, Pak. Ya, sama dengan X. Ya. Sin X kalau untuk sudut X yang kecil, baik dalam radian maupun dalam derajat, sin X itu sama dengan X. Kalau maksudnya sama itu mendekati lah gitu. Nah, maka sinusnya hilang nih. Kalikan saja 2NO kalikan dengan ini, karena ini sinus X-nya kecil menjadi X. Ini gitu. Nah, dari sini kita elaborasi sedikit.
Maka kita pisahkan sekarang delta H itu kan selisih ini antara H ini ke A1 dan H aksen ke A2, selisihnya delta H. Nah, kita mempunyai rumus yang dapat kita simpulkan, delta H-nya itu harus D lambda kali 4 dibagi 4 HT gitu. Jadi antena harus diberi jarak dari antena 1 ke antena 2 itu sebanyak ini. D kali lambda dibagi 4 kali HT. Supaya dia mendapatkan benefit maksimum ini sinyalnya. Sinyal yang langsung ke antena 1 dengan sinyal yang langsung juga ke antena 2 akan berjumlah sedemikian menghasilkan nilai 2 kalinya. 2 kali gelombang itu berarti 4 kali dalam daya. Berapa dB namanya dayanya nih? Coba. Dengan sistem yang dipersidah seperti ini, tambahan dayanya berapa dB ini? Coba ya, gunakan pengetahuan tentang konversi-konversi dari nilai ke dB. Ini kan ET sama dengan 2NO kali ini, berarti kan kalau ininya dibikin 1, tadi kali kan, ini ET itu maksimumnya kan 2 kalinya. 2 kali gelombang itu berarti 4 kali dalam daya. Artinya dengan sistem diversitas ini, sinyal akan naik sebanyak 4 kali dalam wattnya. Kalau yang asalnya misalnya diterima hanya 1 watt, yang diterima, dengan diversitas seperti ini bisa jadi 4 watt. Berapa dB kalau 1 naik ke 4 itu? 10 log 4. 10 log 4 itu 6 dB. Ya. Jadi ini dayanya naik 6 dB. Atau 4 kali lipat. 4 kali lipat kan dalam konteks penerimasinya ya satu yang big deal kan gitu. Asalnya saya menerima hanya 1 watt jadi 4 watt itu kan hanya makanya ini pasif kan. Tidak menambah amplifier, tidak menambah modal apa-apa, hanya menambah 2 antena memang. Kita pakai 2 antena yang terpisah jaraknya sebanyak ini. Kita dayanya bisa naik 4 kali lipat. Nah, untuk bayangan seberapa besar delta H ini yang D lambda dibagi 4 HT ini berapa jauh gitu. Nah, contoh komunikasinya 50 km di sini kan. Jarak dari T ke REC-nya 50 km. Misalkan dari Bandung ke mana? 50 km Bandung ke Cianjur gitu ya. Nah, kemudian di Bandung satu pemancar, 100 meter misalkan tingginya, atau 80 meter di sini kan HT-nya. Nah, kemudian di Cianjur pasang 2 antena. Nah, dihitung-hitung di sini untuk frekuensi pada 6 GHz, ini pemisahan antena itu harus 7,8 meter. Artinya kalau tinggi pemancar di Bandung 80 meter, nah di Cianjur itu kalau pakai 80 meter, berarti antena yang pertama di puncaknya 80 meter. Antena yang satunya lagi di sekitar 71,2 meter sih tinggi-tinggiannya. Jarak antara 1 dan antara 2 adalah 7,8 meter. Itu kira-kira gitu ilustrasinya. Untuk mendapatkan benefit dari menggunakan diversitas dengan 2 antena. Gitu. Ada pertanyaan seperti itu? Bapak mau tanya tentang tadi Pak, tabel reliabilitas. Ini. Iya, itu untuk jarak sekitar 50 km itu jarak maksimalnya atau pada jarak minimumnya ya Pak? Bisa digunakan tabel itu. Oh, kalau ini ada kalimat ini ya untuk hubungan line of sight. Kemudian jarak jari-jari presnya 1 bebas penghalang, berjarak sekitar 50 km. Nah ini maksudnya supaya ada ilustrasi bahwa kalau 50 km itu kan F1 bebas penghalang. Bisa dihitung kalau mau menghitung misalkan, ini informasi ini masih belum bisa memberikan gambaran yang utuh kepada apakah dia line of sight atau tidak. Karena kita belum tahu frekuensinya pada frekuensi berapa gitu. Dan tinggi towernya juga dikasih tahu kan, tinggi towernya. Jadi ini hanya memberikan gambaran kalau kita punya jarak komunikasi 50 km. Nah, kalau ingin line of sight kan F1-nya supaya F1 bebas penghalang kan, Fresnel John 1 bebas penghalang gitu. Nah, kalau ini maksudnya kalau ini misalkan dilangsungkan tanpa menghitung frekuensinya berapa, tinggi tower pemancar penerimanya berapa, sehingga terjadilah misalnya itu komunikasi yang tidak line of sight justru gitu. Nah, untuk melihat kehandalan di situ, maka dengan data-data ini ditambah 10 dB, maka kehandalan dari sinyal yang diterima 90%. Oke gitu. Maksudnya oke itu hanya 10% dia jatuh di bawah ambang. Kalau 20 dB, 99% dicapai.
Kalau 40 dB ini handal ini. Tapi ingat, ya 40 dB kan naikin signal berapa? 10.000 kali kan? 30 dB naikin signal 1.000 kali, 20 dB 100 kali, 10 dB 10 kali. Gitu. Ya, jadi ini hanya memberikan gambaran contoh kenapa ilustrasi begini. Biasanya kalau pada komunikasi 50 km itu hubungan line of sight, kemudian presnya satunya bebas, ini artinya kemungkinan bisa dicapai ya kalau frekuensinya tidak terlalu tinggi. Maksudnya gini, frekuensinya tinggi, artinya presnya aja kan berbanding terbalik dengan frekuensi. Kalau frekuensi tinggi kan presnya aja kecil kan. Nah, cuman kan ingat di sini ada kontribusi dari fading kan bukan hanya dari pantulan multipath. Variasi terhadap dari atmosfer juga bisa menimbulkan itu kan, bisa menimbulkan fading. Jadi ini menunjukkan bahwa terlepas apakah dia 50 km itu tercapai line of sight ataupun tidak, ini situasi akibat dari kombinasi antara kemungkinan terjadi pantulan multipath dan juga dinamika di atmosfer. Ini angka-angka ini lazim digunakan untuk mencapai keandalan ini gitu. Ya. Gitu. Ya, baik. Jadi angka-angka nambah margin 10 dB, 20 dB, 30 dB itu akan menghasilkan reliabilitas seperti ini gitu. Untuk situasi gambaran jarak komunikasi 50 km. Ini data ini diambil dari ya di Telkom kan banyak itu link-link microwave kan untuk point-to-point communication. Memang jaraknya 50 km. Kenapa? Karena kenapa diambil contoh 50 km juga di sini? Karena jarak 50 km itu untuk komunikasi point-to-point merupakan jarak yang masih rasional untuk membangun tower yang diizinkan gitu. Artinya untuk 50 km, walaupun permukaan bumi ada bukit dan lembah, ini masih memungkinkan dicapai dengan tinggi tower antena sekitar 70 atau 80 meter. Gitu. Kalau kita komunikasi misalkan 75 km, nah itu tidak rasional. Karena apa? Untuk membebaskan daerah Fresnel, jarak komunikasi 75 km, apalagi 100 km misalnya, itu memerlukan tinggi tower antena yang tidak masuk akal. Misalkan perlu tinggi antena 200 meter gitu ya. 200 meter itu orang nggak pernah bangun tower 200 meter. Gitu. Itu jawabannya yang itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Kalau nggak sambil jalan aja ya. Jadi, nah sekali lagi tapi gini, penekanan di sini adalah keandalan seperti ini, tapi jangan lupa itu bahwa padding media yang diberikan memang memperbaiki signal seperti ini. Ya. Tapi ini sekali lagi saya katakan berulang-ulang bahwa padding media adalah menimbulkan polusi elektromagnetik di atmosfer. Jadi ya tentu kalau polusi elektromagnetik kan kita tidak bisa mendengar. Tapi kalau misalkan dianalogikan dengan gelombang bunyi, ya kalau kita semakin menaikkan amplitude dari gelombang bunyi kan jadi meramaikan polusi suara kan gitu. Seperti misalkan banyak suara-suara yang terdengar. Nah, ini secara elektromagnetik sama. Jadi dengan adanya naiknya power artinya polusi gelombang yang tidak kedengaran itu ya semakin ramai gitu. Dan tidak bagus untuk suatu lingkungan gitu. Tapi kalau solusi pakai diversitas, kita kan di sini mendapatkan tambahan 6 dB di receiver di sini untuk kasus ini. Tapi transmitternya kan tidak ditambah daya apa-apa dengan menggunakan 2 antena. Jadi ini teknik ini lebih aman kepada polusi elektromagnetik. Lebih cerdas lah gitu menggunakan teknologi lah kalau ini. Kalau ini boleh dikatakan tidak menggunakan teknologi ini. Semua orang juga bisa naikin daya panca ya daya terimanya naik semua kan. Itu perbedaannya ya, mohon dipahami seperti itu. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya akan teruskan lagi dengan karakteristik gelombang langsung atau gelombang di ruang bebas ya. Nah, di sini kalau kita lihat penjelasannya, gelombang langsung itu adalah suatu propagasi gelombang yang memang harus bersih atau harus tidak ada pantulan gitu. Nah, diantaranya yang menggunakan atau yang bisa dibikin sebagai mode gelombang langsung itu komunikasi yang melibatkan ke atas, misalkan satelit, gitu ya.
Ya bisa vertikal, bisa juga agak miring. Tapi kalau miring hati-hati juga, karena kalau satelitnya miring, elevasinya rendah misalnya, nah bisa aja dia ada interaksi dengan objek-objek di permukaan bumi, gunung, bukit misalnya begitu. Jadi ada minimumnya elevasi. Yang paling gampang ya kita menjangkau satelit yang cenderung mendekati arah vertikal ke atas gitu. Ya. Kemudian komunikasi di antara pesawat, misalnya dengan pesawat, ya itu kan bebas penghalang kan, langsung gelombangnya. Terus komunikasi yang untuk pengamatan ruang angkasa pada astronomi misalnya, itu kebanyakan itu merupakan model dari gelombang-gelombang yang langsung gitu. Nah, sifat-sifat gelombang langsung itu karena dia hanya punya satu lintasan, ini fading-nya kecil. Nah, kecuali kalau fading-nya ditimbulkan oleh hujan, karena hujan itu air itu punya konduktivitas. Kalau punya konduktivitas berarti dia ya redamannya besar. Nah, kenapa terjadi fading kalau ada redaman hujan misalkan tidak konstan? Ya karena hujan kan juga tidak merata. Kalau kita diambil horizontal kepada hujan, misalkan hujan itu kan tidak merata dan dinamis hujan itu gitu. Artinya akan menimbulkan fluktuasi kepada signal. Redamannya berubah-ubah dengan waktu gitu. Oke, gelombang langsung biasanya menggunakan power amplifier ya, yang gainnya tinggi. Kemudian ini yang bagian C ini sebetulnya sudah tidak banyak dipakai sekarang ya. Ini dalam komunikasi analog yang pakai modulasi frekuensi FM. Itu ada cara-cara untuk mengatasi lemahnya signal yang diterima dengan menggunakan itu TED. Deteksi TED itu panjangannya threshold extension detector. Jadi sinyal yang diterima di FM itu bisa walaupun selain dari dikasih cadangan fading maupun dikasih diversitas, itu ada teknik yang disebut dengan threshold extension detector pada FM. Ini bisa memperbaiki receiver FM. Tapi sekarang kan untuk komunikasi mungkin udah nggak ada yang pakai udah FM gitu ya. FM hanya radio siaran aja nggak broadcast gitu. Kalau dulu sebelum digital maju ya banyak komunikasi analog pakai FM. Nah diantaranya TED ini menambah signal input gitu, signal to noise ratio tepatnya bukan signal to noise ratio di bagian input demodulator atau detektor FM itu bisa ditambah gitu di situ sehingga dia FM-nya menjadi lebih bagus gitu. Nah, tapi pembatas-pembatasnya gelombang yang langsung terutama yang mengarah ke satelit ya ini mesti diperhatikan perbedaannya antara karakteristik di pemancarnya di bumi atau receiver-nya di bumi atau sebaliknya pemancar yang di atas di satelit dan receiver-nya gitu. Nah, perbedaannya gini kalau di bumi itu temperatur draw akan tinggi gitu ya, sehingga noise-nya akan besar. Kemudian noise yang ditimbulkan oleh orang juga besar. Contoh misalkan noise akibat dari spurious transmission misalkan dari televisi yang udah jelek. Bahkan busi-busi kendaraan juga, busi-busi motor misalkan yang udah jelek itu bisa menimbulkan harmonik, bisa kemana-mana itu frekuensinya. Anda pernah mengalami barangkali kalau televisi kita sedang nyala dulu, ada orang lewat motor depan rumah, udah jelek businya, televisi kita terganggu. Itu artinya interferensi dari spurious transmission dari yang dibuat oleh manusia. Nah, cuma kalau keuntungannya, kalau kita perlu daya pancar atau EIRP yang tinggi di bumi ya mudah, karena satu daya kan diperoleh dari PLN. Walaupun stasiun buminya misalkan perlu high power amplifier 200 kW gitu ya, bisa mudah diperoleh. Gitu. Nah, gain antena yang tinggi juga mudah, karena antena kan ditanam di tanah, artinya tidak usah terbang ke atas gitu. Strukturnya besar nggak apa-apa. Walaupun antena stasiun bumi Jatiluhur misalnya punya Indo 1 berapa puluh ton itu beratnya, diameternya 32 meter gitu. Nah, sebaliknya yang di satelit di sini punya sifat-sifat noise-nya juga tinggi ya.
terutama kalau sudut pandangnya ke atas, ke zenit gitu, karena ada radiasi matahari kalau ke atas itu. Kemudian kalau kita ingin membangkitkan daya besar, ini mahal. Karena apa? Ya untuk membangkitkan daya besar kan perlu generator yang high power, sedangkan powernya di atas kan oleh matahari. Jadi perlu membuat solar cell yang besar juga barangkali kalau mau ingin powernya besar. Nah, itu mahal. Gain antena juga terbatas, ya tidak bisa tinggi. Karena kalau ingin gain antena yang tinggi, ya mahal juga. Ya, karena apa? Biaya mahalnya itu termasuk biaya peluncuran kan, kalau saat itu. Kalau sudah di atas, misalkan memang kan bebas gravity, misalnya gitu. Kalau satelit geosinkron kan udah nggak ada gravity, sehingga beratnya nggak ngaruh. Tapi kan diluncurkan itu. Ya. Biaya peluncuran mahal. Gitu. Nah, keandalan juga diperhitungkan, misalnya untuk memperbaiki kan susah, gitu ya. Kalau di permukaan bumi kan perbaikan-perbaikan dari maintenance kan mudah. Di satelit kalau maintenance kan bisa diperhitungkan. Umurnya setiap komponen berapa lama, gitu. Bahan bakarnya untuk manuver, sebagainya. Oke, nah dalam peramatan gelombang yang gelombang langsung itu, selain dari redaman 4 loss, kita juga mesti tambahkan juga pertimbangan kepada redaman-redaman yang lain oleh atmosfer dan tanya sini kan. Ya. Nah, atmosfer itu kan sebelum mencapai vakum di ketinggian di atas 1000 km ionosfer, nah di bawah 1000 km kan ya masih ada material yang non vakum gitu. Troposfer, kemudian stratosfer, troposfer, lalu ionosfer itu kan. Nah itu apalagi di bawah 11 km, 10 km ke bawah tuh hujan kan, 7 km tuh hujan. Antara 4 km sampai 7 km itu ada hujan. Uap air. Nah ini kalau kita gambarkan semua kontribusi kepada redaman signal mesti dihitung gitu. Untuk standar contohnya hubungannya frekuensi. Nah, ini kurva ini penting kita lihat. Ternyata redaman akibat dari atmosfer itu untuk frekuensi seperti ini kan ada seperti ini. Nah, kita lihatnya window gitu. Di frekuensi rendah, misalkan redamannya cukup rendah, tapi dia ada frekuensi tertentu yang redamannya maksimum tinggi gitu. Sini di sekitar berapa nih? Mungkin di sekitar 14-16 GHz tinggi. Tapi di 20 di band KE di sini, KA band gitu, 22 sampai 25 kecil lagi redamannya. Naik lagi ke 30-an sampai 50 GHz, naik lagi redamannya gitu. Nah, pengetahuan seperti ini bisa kita gunakan untuk memilih. Tergantung aplikasinya untuk apa, misalnya. Kita memilih redaman yang tidak terlalu besar kalau untuk keterbatasan daya. Tapi kalau untuk aplikasi jarak dekat, misalkan yang di mana daya tidak menjadi masalah, daya pancar, ya kita tidak terlalu menghiraukan redaman ini. Ya, kemudian ini kalau kenapa kurva ini seperti ini, di sini ada penjelasan. Kenapa atmosfer itu ada tinggi, misalkan di sekitar pita KU, kemudian turun di sekitar pita KE. Nah, kontribusinya itu seperti ini. Atmosfer yang masih mengandung material itu ada oksigen, ya, ada uap air H2O, ada nitrogen. Nitrogen mungkin nggak tergambarkan di sini. Nah, kontribusi di masing-masing ini, kalau kurva-kurva redaman ini, masing-masingnya kontribusi ke redaman itu jumlahkan, akan menghasilkan ini. Hujan sekarang. Nah, hujan kalau kita lihat, ini data-data hasil pengamatan terhadap hujan. Sumbu datanya ini frekuensi, sumbu tegaknya itu redamannya. Ya. Redaman hujan. Jadi kalau kita memancarkan gelombang merambat dalam hujan gitu ya. Nah, ini pengukuran redaman akibat hujan itu sebagai fungsi dari frekuensi, redamannya kita ukur. Nah, ini yang garis-garis ini curah hujannya. Jadi kalau curah hujannya ini 1 mm per jam gitu ya. Yang ini kalau 10 mm per jam, yang ini yang 100 mm per jam, yang ini precipitation-nya gitu. Precipitation itu curah hujannya. Ya, gitu. Nah, kemudian untuk spesifik ya, spesifik kepada satu panjang gelombang tertentu, ini panjang gelombangnya dilihat untuk yang
4,3 mm, berarti hitung frekuensinya berapa? Kalau panjang gelombang 4,3 mm itu setengah senti, berarti pada frekuensi sekitar 1,5 giga ini. Ya. Kalau frekuensinya 1,5 giga, maka fungsi curah hujan, fungsi redaman sebagai fungsi curah hujan seperti ini. Data-data ini ada banyak di data-data ITU ya, bisa kita dapatkan. Oke, kemudian kontribusi draw sekarang. Tadi kan ini curah hujan akan menghitung signal kan? Tapi yang dipakai dalam komunikasi kan bukan hanya signal. Kita harus menggunakan rasio signal terhadap draw sebagai ukuran atau indikasi kualitas sinyal yang kita akan olah dalam komunikasi itu bukan hanya dilihat dari level signal, tapi juga dari level draw supaya kita bisa mengukur nanti kalau signal kecil draw kecil itu nggak apa-apa, atau signal sebaliknya signal besar draw besar nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh itu signal kecil draw besar gitu, sehingga S2N akan kecil. Nah, untuk itu kita juga perlu tahu bagaimana karakteristik draw di medium atmosfer. Nah, ini akibat dari draw, dari mana atmosfer punya draw? Ya, salah satunya dari galaksi misalnya gitu, radiasi galaksi yang otomatis langsung masuk ke receiver kita. Nah, ini rapat draw yang dihitungnya bukan draw-nya, rapat draw-nya, karena kita dalam komunikasi kan tergantung bandwidth-nya. Bandwidth yang semakin lebar, semakin banyak, semakin besar draw-nya. Sehingga unit untuk menghitung draw biasanya dihitung dalam rapat spektral dari draw. Contoh dalam modulator kan EB per anode gitu. Nah, EB-nya energi per bit, anode-nya itu bukan draw. Anode-nya itu draw per hertz-nya gitu. Nah, ini kalau kita lihat draw dalam dB watt gitu, atau dBm atau dB picowatt terserah, setiap hertz gitu. Dia rapat draw, rapat spektral dari draw. Ini fungsi frekuensinya. Nah, untuk galaksi itu malah ini kalau kita lihat draw galaksi itu frekuensi rendah dia tinggi draw-nya. Frekuensi tinggi dia turun. Karakteristiknya seperti itu. Ya, kemudian draw totalnya setelah kita bukan hanya dari galaksi, nah seperti ini menghasilkannya. Untuk frekuensi ini kan gambar ini hanya sampai 1000 MHz kan, berarti sampai 1 GHz di sini kan. Seperti ini. Kalau kita teruskan ke kanan sampai 1 MHz, 2 sampai 4, nah ternyata ada kenaikan lagi di sini. Di frekuensi 4 GHz ke atas, di sini, mungkin 5, 6, 7 GHz, naik lagi draw-nya. Nah, kurva-kurva seperti ini juga harus kita pakai untuk mengambil keputusan. Di antaranya hasil keputusan ini, kita punya yang lazim dipakai komunikasi lead adalah frekuensi pada pita C. Pita C itu sebelum ada kita tahu pita KU, kemudian KE dan sebagainya, yang paling yang most populer dalam satelit pita C. Pita C yang downlinknya itu di 4 GHz, 3,7 sampai 4,2 GHz. Kenapa alasan dipilih itu? Ya karena orang tahu dari data ini bahwa draw pada frekuensi sekitar 4 GHz itu minimum. Di sebelah bawahnya naik, tinggi draw-nya. Di sebelah kanannya juga naik, tinggi draw-nya. Sehingga orang pilih, oh kalau gitu satelit pakai 4 GHz lah downlinknya, supaya draw-nya kecil. Nah, hal seperti itu kita lihat gitu ya. Oke, nah itu draw saya kira Anda udah tahu ini dari kuliah sebelumnya kan temperatur dari suatu device atau suatu medium sama ngikutin ini. Kemarin kan kalau device semikonduktor sudah dibahas di pengukuran antena kan. Nah, sekarang draw yang akan masuk juga sama. Jadi noise suatu device itu adalah konstanta Boltzmann kali temperatur Kelvin kali bandwidth kali temperatur draw itu sendiri. Itu yang draw, kemudian sekarang masih punya waktu kita sekitar 28 menit lagi. Saya akan coba bahas tentang komunikasi yang gelombang langsung yang menyentuh suatu objek ya. Jadi ini kan yang ini kan gelombang langsung atau ruang bebas, ini betul-betul tidak ada penghalang sama sekali ini.
Artinya antenanya dinaikkan kalau di terestrial sehingga daerah Fresnel-nya tidak ada hambatan kepada gelombang. Atau kalau gelombangnya ke atas mendekati vertika ke satelit misalnya juga sama. Tidak ada gangguan interaksi dengan objek di sekitar lintasan gelombang. Nah, ini seperti itu. Nah, kalau makanya kita fokusnya di sini kepada redaman dan kepada draw. Ini redaman, ini draw. Nah, sekarang kalau kita gelombang langsung itu misalnya ada dua kemungkinan di sini. Kalau di terestrial permukaan bumi, gelombang langsungnya dia bisa saja menyentuh objek gitu. Menyentuh objek kan bisa dua kemungkinan. Mungkin objek itu akan memantulkan, mungkin juga objek itu akan difraksi. Contoh yang memantulkan tadi kalau seandainya ini kan yang di belakang, kalau Fresnel John masuk ke objek ya berarti kita masuk ke sini pantulan. Nah ini udah dibahas. Nah yang akan dibahas sekarang kita akan membahas bagaimana kalau objek itu tidak memantulkan, ya, tapi mendifraksikan artinya begini. Nah gambarnya begini. Atau yang, nah ini gambarnya, ya. Ini akan kita bahas nih. Bagaimana kalau gelombang yang dipancarkan dari HT ini, dari H1 ini, memancarkannya ke arah H2 gitu. Nah, tapi di sini ada objek difraksi. Difraksi itu artinya gelombang akan menyentuh, akan nabrak kepada objek, dan yang ke atasnya menyentuh ujung objek ini. Bahkan lebih tepatnya dalam beberapa literatur itu namanya tuh knife edge diffraction. Knife edge diffraction itu objek tajam gitu. Nah, tapi kalau kita bicaranya ini jaraknya 50 km, ya gunung pun bisa dianggap sebagai objek tajam. Gitu. Gunung atau bukit. Karena apa? Jarak 50 km, ketinggian gunung misalkan 2-3 km ke atas, ya masuk kategori ini. Gitu. Nah, itu yang akan dibahasnya difraksi. Di sini difraksi itu kita sebut. Sebenarnya difraksi dan hamburan itu sama. Difraksi itu bahasa Inggrisnya diffraction. Hamburan juga kalau di bahasa Inggris kan diffraction. Nah, cuman di sini dibedakan itu kalau difraksi kita lebih membuat model gelombang yang tadi saya tunjukkan gambarnya, yang ini difraksi. Karena ada lagi satu lagi posisi difraksi yang disebabkan oleh partikel-partikel di lapisan atmosfer troposfer itunya ketinggiannya. Nanti ada difraksi dan hamburan itu dua macam gitu. Memang ini difraksi dan hamburan itu memberikan konsep yang sama. Difraksi itu hamburan gitu. Nah, tapi ada dua kemungkinan. Difraksi itu oleh objek tajam, kalau di terestrial yang ini. Nanti satu lagi akan saya gambarkan bagaimana difraksi oleh ini. Terjadinya difraksi oleh partikel-partikel di udara, di atmosfer, yang khusus akan dialami atau diproduksi oleh lapisan troposfer. Nanti ada kemungkinan aplikasinya itu namanya troposcatter namanya. Ini juga bisa. Nah, ini dimanfaatkan ini. Kalau difraksi atau hamburan oleh troposfer, ini dimanfaatkan untuk supaya gelombang yang dihamburkan oleh lapisan troposfer bisa dihamburkan lagi ke bawah sehingga bisa dimanfaatkan sebagai medium untuk komunikasi jarak jauh gitu. Ini yang hamburan troposfer itu begitu. Nah, sedangkan yang difraksi oleh benda tajam ini untuk membuktikan situasi di mana kalau contohnya begini, ini ada gunung misalkan 2 buah gunung gitu ya. Ini di sebelah kiri ini ada pemancar. Nah, orang yang ada di balik gunung sebelah kanan sini itu bisa menerima walaupun secara penglihatan fisik seolah-olah kita mengatakan oh nggak mungkin dia nerima. Kenapa? Betul-betul terblokage, terhalang oleh objek difraksi ini gitu. Nah, sehingga untuk membuktikan bahwa ini masih bisa menerima itu dari mana sinyalnya. Nah, kita harus tahu teori difraksi ini. Gitu. Jadi objek yang menghalangi itu pada ujungnya dia mulai, atau supaya gampang gini aja, kenapa gelombang bisa belok ke sini ya? Kalau dipantulkan kan mudah ya memahaminya dipantulkan. Ini kan gelombang seolah belok ke sini gitu. Nah penjelasannya itu gini. Kita udah belajar dalam salah satu aspek dalam perambatan gelombang itu, coba diingat kembali kalau kita membuat gelombang dalam
air dalam kolam menjatuhkan batu gitu. Kemudian akibat dari batu itu terjadi gelombang lingkaran yang menjalar ke arah luar, artinya radial keluar dari titik jatuhnya batu itu. Kalau gelombang itu nabrak suatu celah, ya, misalkan ada kayu yang ada 2 buah kayu, misalkan yang ada celahnya. Lalu riak gelombang yang tadi keluar dari mengalah keluar dari jatuhnya batu tadi, nabrak celah kayu itu. Nah, biasanya mode yang dipakai untuk gelombang lanjutan dari celah kayu itu, dikatakan bahwa celah kayu tersebut seolah-olah menjadi sumber gelombang baru. Jadi gelombang itu di situ baru lagi gitu. Seolah-olah batu baru jatuh di situ lagi gitu. Ya, nah itu konsep itu. Saya masih ingatnya waktu saya masih di SMP itu. Nah, memang namanya diffraksi gitu ya. Diffraksi gelombang itu seperti itu modelnya gitu. Atau ilustrasi yang lain begini, kalau kita punya celah, misalkan rumah terbuat dari bilik begitu ya, menghadap ke timur dindingnya misalnya. Nah, begitu matahari pagi muncul, maka tentu cahayanya kan akan nabrak dinding kita. Nah, sementara kalau dinding kita itu ada banyak celahnya, bilik misalnya, nah, kita bisa melihat dari dalam rumah. Cahaya yang keluar dari bilik akibat dari semprotan matahari di bagian luarnya, itu kelihatan seolah-olah sumbernya di situ gitu. Sumbernya di celah bilik itu gitu. Dan arahnya lintasannya gelombang bisa aja tidak lurus gitu. Tidak lurus dengan arah datangnya gelombang yang menyentuh bilik dari matahari. Bisa belok kemana-mana. Karena apa? Karena bilik itu seolah-olah menjadi sumber cahaya baru di situ gitu. Nah itu ya. Konsepnya begitu. Jadi untuk menjelaskan bagaimana terjadinya proses diffraksi akibat dari objek itu, seperti itu. Ya, jadi contohnya tadi saya gambarkan di sini, kalau jangan yang 2 deh, yang 1 aja ini ya, ada pemancar di sini ada gunung misalnya, maka orang yang di balik gunung ini menerima gelombang dari sini akibat dari gelombang merambat dari pemancarnya ke ujung difraktor, ke ujung objek yang akan menimbulkan diffraksi. Nah, pada titik ini gelombang seolah-olah menjadi sumber gelombang baru yang akan memancarkan ke berbagai macam arah, ke atas, ke depan, ke bawah. Nah, jadi seolah-olah ada gelombang yang namanya ini menghambur di sini. Gelombang yang di sini bukan memantul, tapi menghambur atau mengalami diffraksi. Itu ya, untuk menjelaskannya di hamburannya. Nah, redamannya, untuk kalau kita akan melihat di sini bagaimana redaman diffraksi itu, biasanya menghitungnya menggunakan sama dengan konsep pantulan di sini. Ini kan ada redaman dari diffraksi itu plus loss ya. Ditambah atau dikurang, ini boleh aja, boleh plus, boleh minus, karena tergantung pasar dari sini. Ya. Redaman plus loss dikurangi di sini 20 log dari ini. 4pi HT kali HR dibagi lambda D kan seolah-olah di sini, walaupun saya katakan tadi menghambur, ya menghambur dari si gelombang kan fenomenanya sama dengan memantul gitu. Cuman kalau ini dianggap sebagai pantulan, tentu di sini koefisien pantul yang harus dimodelkan di sini akan sangat kecil gitu. Karena kalau menghambur itu kan namanya menghambur kemana-mana kan gitu. Kalau pantulan kan datang ke sini, kalau ini bidang data di sini, mantul ke sini, efektif dia ke sininya. Kalau pantulan itu sangat efektif untuk meneruskan gelombang ke arah pantulnya gitu. Nah, tapi kalau menghambur di sini tidak begitu efektif. Karena apa? Begitu menyentuh ujung penghambur ini, gelombang menyebar ke berbagai arah. Nah, sehingga yang mengarah ke sini itu hanya sebagian kecil. Jadi kalau dianalogikan dengan konsep pantulan, fenomenanya sama dengan pantulan, cuman boleh dihitung atau direpresentasikan sebagai pantulan dengan kita memodelkan koefisien pantul mungkin hanya 0,000 sekian gitu. Tidak bisa kita menganggap pantulan sebagai koefisien pantulnya mendekati 1. Gitu. Nah gitu ya. Jadi itu untuk menghitung bagaimana redaman signal dari suatu pemancar yang terhalang oleh suatu objek yang memberikan aspek diffraksi, itu akan memberikan redaman yang cukup besar. Nah ini nomogram, kembali lagi nomogram, bisa kita pakai untuk yang diffraksi tadi itu. Jadi ini redaman LD itu redaman perambatan sejarak D gitu. Nah di sini ada
kontribusinya itu redaman dari BD, kemudian redaman B, kemudian ya ini notasi BD-nya itu apa di sini? Nah, ini yang bawah aja. Redaman jarak D itu aja redaman pitch loss-nya berapa. Kemudian L1-nya itu redaman yang terkait dengan jarak horizontal antara H1 dan H2 ini. Ya. L1 dan L2 ini. L1 L2 itu redaman yang terkait dengan jarak horizontal H1 dan H2. Kemudian L3 ini redaman terkait dengan daerah di luar yang line of sight-nya gitu. Di antaranya kalau tadi redaman dipraksi itu gitu. Jadi redaman totalnya akan lebih tinggi daripada redaman daripada pitch loss gitu. Gitu. Ya. Itu yang terjadi dalam menghitung redaman yang terjadi ada objek yang memberikan aspek dipraksi. Nah, cara untuk menghitungnya ya dulu seperti ini. Jadi untuk menghitung redaman D, pitch loss, tambah L1, tambah L2, tambah L3, ya kita hitung masing-masing ini berkontribusi itu. L1, L2-nya ini, L3-nya yang ini, jumlahkan semua. Saya udah menemukan contoh nomogram yang mungkin dulu pernah saya bawa, akan saya tunjukkan dulu sekarang ya. Nah, saya ini. Oke, saya akan tunjukkan. Ini contohnya yang saya punya nih. Kelihatan nggak di screen? Ini namanya ini slide rule. Kalau saya lihat di bagian bawahnya ada namanya ini noise figure slide rule. Ini contoh nomogram ini. Noise figure slide rule itu artinya mistar yang digeser untuk menghitung noise figure. Jadi ini ada yang di tengah itu bisa digeser-geser gitu. Artinya kalau kita misalkan akan mencari noise figure dari suatu device misalnya, kita set di sini kan ada source of resistance, kemudian noise figure-nya berapa. Jadi ini membacanya gampang ya, kayak semacam kalkulator, bahkan lebih mudah daripada kalkulator, tapi ada prosedur gitu. Misalkan di set di temperatur equivalent-nya misalkan berapa, sehingga dengan tahunya temperatur equivalent yang paling bawah di set misalkan di sekian, noise figure-nya bisa dibaca di atasnya gitu. Nah kayak gitu. Jadi nomogram yang ada di sini di kuliah tadi ya, itu sebetulnya alat bantu untuk untuk menghitung gitu seperti ini. Nah kenyataannya tadi seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, itu yang kemarin saya cari di lemari nggak ketemu, sekarang udah ketemu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini juga masih nomogram. Nah, ini untuk menghitung secara geometrinya, ya. Kalau kita satu penghalang kan langsung dihitung berdasarkan nomogram tadi kan. Nah, bagaimana kalau ada dua penghalang? Kebetulan ini udah saya pakai contoh tadi. Nah, kalau untuk dua penghalang, kita tidak punya cara langsung untuk menghitung redaman dua dipraksi di sini. Tapi ada cara untuk melihat di nomogram dengan satu penghalang, cuman penghalang yang dua ini diganti dengan satu penghalang pengganti. Caranya bagaimana? Caranya kita ambil garis terluar dari penghalang yang satu, garis terluar dari penghalang dua, ini kayak kita menentukan ini. Kalau tidak salah, dalam cara menghitung jaraknya dari pantai ke laut untuk zona ekonomi eksklusif gitu. Jadi cara menentukan wilayah laut yang dikuasai oleh suatu negara itu kan namanya zona ekonomi eksklusif kan. Nah caranya kalau kayak Indonesia itu banyak yang gini. Jadi kalau pulau-pulau terluarnya seperti ini, misalkan caranya itu ditarik garis dari pulau terluar yang satu, tarik garis pulau terluar yang dua. Nah ini masuk ke ZEE tadi itu. Sama ini kira-kira gitulah caranya gitu. Ya. Nah sehingga dengan dua objek dipraksi seperti ini, seolah-olah kita bisa sama dampaknya kepada redaman dengan satu dipraksi yang ini yang lebih tinggi. Karena dipraksi yang lebih tinggi ini di sini yang tengah ini gitu, yang virtual di sini. Nah, kalau sudah ketemu ini ya cari aja di nomogram di sini. Dengan tinggi dipraksinya misalkan berapa di sini kan, maka dihitung redamannya berapa seperti itu. Ya.
Jadi kesimpulannya yang sampai sekarang terkait dengan nomogram, ya nomogram itu kalau untuk nomogram dibuat untuk perhitungan yang seperti itu Pisos misalnya, rumusnya jelas kan 32,5 tambah 20 log D tambah 20 log F, sebetulnya nomogram nggak begitu perlu gitu. Ya. Karena kita bisa zaman sekarang kita dengan mudah pakai kalkulator pakai aja rumus itu gitu. Nah tapi kalau untuk situasi seperti ini, contoh di praksi seperti ini ya, nah ini kan rumus redaman kan tidak ada teorinya kan, gitu. Kita nggak bisa menurunkan suatu teori bagaimana redaman dari pemancar H1 sampai di sinyalnya di H2 berapa redaman total ke sini yang. Nah berarti apa? Artinya nomogram ini berguna, gitu. Karena mereka sudah menghitung secara empiris, secara empiris itu secara praktikal di lapangan gitu. Mereka punya data-data seperti ini. Jadi kita tahu nanti, oh kalau ini redaman seperti ini kira-kira sekian dB redamannya gitu. Dari nomogram seperti ini. Jadi nomogram kembali lagi sekarang untuk hal-hal yang sifatnya empirik, formula empirik, memang berguna. Oke, sampai situ ya. Nah ini juga sama untuk menentukan bukit, misalkan kan, bukit kita akan anggap sebagai suatu objek difraksi. Gitu. Caranya apa? Ini kalau tadi kan dua gunung tajam gitu. Penggantinya satu gunung yang tajam lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau bukit sekarang? Bukit sama. Jadi kalau bukit itu dapat dianggap sebagai dua penghalang dari sisi pemancar sebelah kiri dan dapat juga sebagai penghalang dari sisi penerima. Caranya apa? Tarik saja garis terluar dari pemancar, tarik garis terluar dari penerima. Nah, titik pertemuan kedua garis itu dianggap sebagai objek tajam di sini, ketinggiannya H. Memang ketinggiannya tinggi bukit tidak setinggi H, tidak lebih rendah daripada H. Tapi untuk menghitung redamannya kita seolah-olah kita mengganti bukit ini dengan satu objek tajam tingginya H. Nomogramnya kita lihat di sini. Gitu. Ya, kalau H-nya misalkan diketahui berapa dalam feet, dalam mile, apa, kita tarik garis, tahu kita redamannya. Ya, seperti itu caranya. Nomogram di sini sangat berperan untuk mendapatkan hasil-hasil perhitungan atau data-data redaman pada situasi di mana teori tidak bisa dipakai. Oke, nah ini gambaran-gambaran lagi data-data yang di lapangan diperoleh. Redaman di praksi itu tentu kalau di kota-kota kan yang akan menghasilkan di praksi tentu kan gedung-gedung kan ya, pohon misalkan gitu, atau ya bangunan-bangunan yang tinggi itu semuanya akan menjadi praksi gitu. Nah, ini data-data yang dipakai untuk di praksi pada frekuensi 30 MHz ya. Redaman di praksi di kota itu antara 2 sampai 5 dB, nggak tinggi memang, kalau frekuensi rendah sih nggak begitu berpengaruh. Hanya 25 dB. Tapi kalau frekuensinya 3 GHz di sini kan, di daerah kota itu antara 10 sampai 40 dB tambah redaman akibat di praksi ini. Gitu. Ya. Ini contoh untuk antena yang rendah, pasti dia akan mengalami difraksi. Redaman akibat dari pohon, kalau polarisasi vertikal antara 2 sampai 3 dB. Nah, tapi kalau misalkan horizontal, ini 0, tidak ada tambahan redaman. Nah, itu terkait dengan pohon kan konduktor ya, basah pohon itu kan. Kalau dia pohon itu konduktor, berarti yang vertikal akan langsung mempengaruhi gelombang kalau posisi vertikal. Tapi pohon yang vertikal basah tidak mempengaruhi gelombang yang horizontal karena dia menyilang gitu dengan gelombang pohonnya. Kalau posisi vertikal berarti getaran gelombang sama dengan orientasi pohon, berpengaruh dia. Gitu. Baik, seperti itu data-data untuk dipasi. Masih ada waktu sekitar 8 menit. Saya akan lanjutkan lagi, mudah-mudahan bisa 1-2 halaman lagi. Sekarang kita maju ke difraksi yang tadi kan saya jelaskan di sini, difraksi dan difraksi hamburan itu ada 2 macam ya. Difraksi lebih ke arah menjelaskan perambatan gelombang melalui objek tajam, sedangkan hamburan menjelaskan gelombang yang dihamburkan oleh partikel-partikel troposfer gitu. Nah, ini kita bahas sekarang. Dalam atmosfer itu ada lapisan troposfer ketinggiannya antara 11 km sampai mendekati 20 km di atas hujan. Lapisan troposfer itu di atas hujan. Jadi sudah nggak kena hujan dia.
Tapi sifat-sifat partikelnya itu di sini, ya. Jadi banyak partikel yang mengisi ruangan troposfer atau lapisan troposfer, yang sifat-sifatnya baik dari sisi dimensi maupun dari sisi jenis materialnya, dia kalau dilewati oleh gelombang pada frekuensi tertentu, biasanya frekuensi rendah ya antara 300 Hz sampai 3 MHz gitu, atau beberapa MHz, 7 MHz gitu. Nah, gelombang pada frekuensi itu yang menerobos kepada partikel-partikel troposfer, dia akan mengalami hamburan oleh partikel-partikel. Nah, apa artinya? Hamburan oleh partikel-partikel itu konsepnya di setiap partikel ini gelombang akan melaju ke arah yang sporadis gitu. Bisa menerobos, bisa ke bawah, bisa ke depan, bisa ke atas gitu. Itu fenomena yang terjadi yang disebut fenomena hamburan pada partikel-partikel pada lapisan atmosfer yang troposfernya gitu. Nah, sehingga peninjauan hamburan di sini kita melihatnya kalau ini akan dipakai untuk memanfaatkan gelombang komunikasi jarak jauh karena tingginya dari permukaan bumi itu sekitar belasan kilometer, maka kita bisa bayangkan kalau kita membuat sudut elevasi dari sini, misalkan elevasinya 30 derajat kan, 30 derajat naik ke atas ke ketinggian 15 km, dihamburkan ke bawah di sini ya, itu cukup untuk komunikasi beberapa puluh kilometer atau ratusan kilometer yang juga akan sekaligus mengatasi persoalan keterbatasan microwave link di permukaan bumi yang hanya terbatas pada 50 km tadi. Tadi kan saya katakan 50 km itu muncul angka karena kebutuhan komunikasi permukaan bumi terestrial, kalau lebih dari 50 km akan perlu tinggi tower antena yang tidak masuk akal. Di atas 150 km orang nggak mau bangun tower. Gitu. Mahal dan berbahaya memang, ada aturannya. Gitu. Nah sehingga fenomena ini, fenomena terjadinya hamburan oleh troposfer yang ketinggiannya belasan kilometer, bisa melangsungkan komunikasi pada jarak sekaligus satu loncatan, mungkin bisa 200 km bisa itu. Misalkan dihitung lah, kalau ingin 200 km, misalkan ini ketinggiannya 20 km, berapa sudut elevasinya di sini, supaya hasil hamburannya jatuh di jarak 200 km. Bisa membantu. Membantu memecahkan keterbatasan komunikasi terestrial. Itu yang terjadi pada propagasi gelombang. Jadi ini kita dapat bantuan dari alam gitu. Troposfer itu sebagai benda alam membantu kita. Nah, dengan adanya seperti itu, cara peninjauan redamannya gimana sekarang? Nah, kita dihitung seperti ini. Kita kalau antena itu mempunyai beam width ya, beam width itu artinya seberapa banyak lapisan troposfer yang bisa disemprot oleh radiasi antena pemancar ini gitu. Demikian juga kalau dia akan dihamburkan jatuh ke ujung tujuan sini, antena di tujuan di sini sebagai penerima juga punya beam width kan. Nah, beam width itu seberapa banyak dia bisa menyerap atau menangkap sinyal yang dihamburkan oleh troposfer. Nah, sehingga modelnya gambarnya menjadi begini. Ini beam width dari antena pancar ke sini. Ini beam width dari antena terima. Nah, ini yang dicakup oleh kedua beam width, kita sebutnya sebagai volume hambur. Ini. Ya, volume hambur. Volume hambur itu artinya suatu ruangan yang besar di lapisan troposfer yang mengambil peran memberikan cakupan kepada beam width antena pemancar maupun beam width antena penerima yang tercakup oleh sinyal yang dihamburkan. Jadi sinyal yang dalam volume hambur ini yang akan tertangkap oleh antena penerima. Sinyal di luarnya walaupun menjadi hamburan kabur dia ke atas atau ke tempat lain gitu. Ya, itu volume hambur. Gitu. Oke, sampai situ. Nah, ini redam-redamannya untuk menghitung seberapa dB misalkan hilangnya sinyal. Ya, tentu kalau kita bicara volume hambur kan semakin besar volume hambur semakin bagus. Artinya apa? Semakin besar volume hambur, ini akan semakin banyak sinyal yang tercakup oleh antena, oleh beam gitu di sini. Nah, tapi kalau dilihat dari segi redaman, volume hambur semakin besar, artinya kalau di mode volume hambur kan lebih ke arah meninjaunya dari segi sinyal kan yang diterima.
Tapi kalau kita melihatnya, berapa redaman ini? Nah, redaman itu berbanding terbalik dengan volume hambur. Gitu. Kalau volume hambur besar, berarti kecil. Kalau volume hambur kecil, berarti redaman besar. Karena sinya hanya sedikit yang dihamburkan. Nah, itu ya. Nah, dampaknya sekarang untuk menghitung redaman, ini rumusnya rumus empiris juga. Ini memang tidak mudah nih. Jadi harus open book emang ujiannya nih. Kita nggak mungkin menghafalkan rumus-rumus seperti ini. Ya. Tapi kalau kita lihat, walaupun rumusnya kompleks, ini redaman dari, ini ada nama orang, ini LPIJ, orang Belanda ini. Jadi redaman hambur itu fungsinya dari, ya ini kan ada piece loss-nya, ada redaman hamburnya, ada pengaruh indeks biasnya juga di sini. Nah, diterjemahkan lagi di sini, redaman hamburnya itu, angka-angkanya tergantung kepada sudut theta. Sudut theta artinya sudut ini. Nah ini, sudut antara sinyal yang datang, kemudian ini sinyal yang dihamburkan ke bawah. Nah, sudut yang sinyal yang datang ke sana dipotong oleh sinyal yang diterima, ini sudut theta. Ini menentukan ya, theta-nya berapa. D-nya kilometernya tahu, harus jarak itunya berapa. D yang arah uplink-nya berapa, jarak yang downlink-nya berapa. Itu dari segi jaraknya ini. Frekuensi jelas, dalam semua propagasi kan frekuensi menjadi parameter yang menentukan redaman. Tambah lagi di sini indeks bias. Indeks bias ini 0,2 kali NS kurang 310. Tambah lagi LC. LC di sini adalah aperture to medium coupling loss. Ini. Aperture to medium coupling loss itu, LC itu di sini kalau diterjemahkan lebih lanjut lagi, langsung saya loncat ke sini. Nah ini. LC itu artinya yang tadi saya jelaskan. Ini kan untuk sinyal supaya lebih banyak ditangkap oleh antena penerima setelah dihamburkan, dia perlu volume hambur yang besar kan, ya. Nah, tapi volume hambur dibatasi oleh bimbit antena. Nah, di sini memang ada sesuatu yang mesti kita perhatikan, khusus untuk komunikasi yang menggunakan troposfer. Ini ada suatu trade off antara antena dengan volume hambur. Coba perhatikan dengan baik ya, supaya tidak salah nangkap. Ini, kalau kita membesarkan gain antena itu artinya direktivitas akan naik kan? Direktivitas akan naik, artinya apa? Beam width-nya akan menyempit gitu. Beam width-nya menyempit, artinya apa? Volume hambur akan mengecil. Baik di pemancar maupun diterima, terserah. Dimanapun kita menaikkan gain antena, yang dampaknya direktivitas akan naik, beam width-nya akan menyempit, volume hambur mengecil. Baik dilihat dari pemancar maupun dilihat dari penerima. Kesimpulannya apa? Nah, dalam komunikasi, kita kan tadi untuk menambah daya yang diterima di sini kan bisa aja menambah gain antena kan? Gitu. Menambah gain antena, artinya kita menambahkan tambahan daya IRP dari antena naik gitu. Baik di pemancar maupun diterima. Tapi kenaikan gain antena akan langsung berasosiasi dengan turunnya volume hambur. Turunnya volume hambur artinya apa? Sinyal akan semakin kecil. Karena volume hamburnya akan mengecil. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam komunikasi yang pakai troposfer. Jadi ini rumusnya ini. Aperture to median coupling loss itu hilangnya volume hambur akibat dari aperture antena yang mengecil. Beam width yang mengecil gitu. Jadi kalau gain antena naik, beam width-nya mengecil, volume hambur mengecil. Jadi artinya apa? Kita kalau menaikkan kalau menggunakan komunikasi yang troposcatter, hati-hati menaikkan antena terlalu besar akan menghilangkan volume hambur. Jadi seolah-olah usaha kita sia-sia gitu. Ya itu yang terjadi. Itu namanya aperture to median coupling loss. Aperture itu mewakili antena, median itu mewakili volume hambur. Coupling loss. Jadi kalau aperture antena diperbaiki, kita akan disertai dengan loss coupling akibat volume hambur. Gitu ya. Itu yang sehingga rumusnya ini. Kita seberapa besar kita bisa menaikkan gain antena transmit, seberapa besar kita boleh menaikkan gain antena receive,
Tapi harus tahu kita akan menderita coupling loss gitu. Coupling loss itu artinya mengecil volume hambur atau sama dengan mengecilnya sinyal. Mengecilnya sinyal sama dengan naiknya redaman gitu. Ya paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai itu? Silakan kalau nggak ngerti tanya dulu. Jangan sampai salah mengerti nanti. Oke, kalau sudah mengerti, ini makanya di sini ada RC di sini. Jadi redaman yang dipakai untuk menghitung tropospheric itu konstanta 53 tambah 10 pangkat theta. Theta adalah yang ini, sudut yang tadi itu yang ini ya. Nah, kemudian jarak jelas menentukan, frekuensi menentukan, indeks bias menentukan, LC yang barusan saya jelaskan. Redaman akibat dari aperture to median coupling loss. Ya, berikutnya selain dari rumus Y ini ada rumus yang lain, Reader, NBS, ya, CCIR. Nah, ini berbagai macam organisasi ataupun perorangan yang membuat rumus empiris untuk menghitung itu. Ya. Oke. Ya, itu redamannya begitu. Baik. Nah, cara untuk menentukan jarak kan gampang ya. Nah, kita hitung pakai geometri aja, ketinggian 11 km, berapa jarak uplink, berapa jarak downlink. Frekuensi diketahui. Berikutnya saya akan bahas bagaimana kita menentukan ini, theta ini. Nah, cara menentukan theta, di sini kita lihat situasinya. Ini untuk di laut, misalkan menentukan tetanya gampang. Tinggal ambil garis singgung pemancar, ambil garis singgung dari penerima, maka titik pertemuannya theta. Ini artinya antenanya diletakkan di bawah, di permukaan tanah saja antenanya. Nah, untuk yang antenanya pakai ketinggian, misalnya kita antenanya dipakai tower misalnya setinggi H1 di pemancar, tower setinggi H2 di pemancar. Cara menentukan tetanya kita angkat dulu horizon radio. Ingat kemarin waktu kuliah horizon radio kan dari ketinggian H1 ini 2 akar 2K kali H kali A kan di pemancar. Ini juga sama. H2-nya, H receiver-nya tambahkan horizon radio. Nah, tarik garis ke atas, tarik garis ke bawah dengan elevasi yang diketahui, maka ini tetanya begitu. Ya. Kasus yang ketiga, kalau misalnya di pemancarnya ada bukit begitu. Ini kan komunikasi ini kan bisa aja ditempatkannya itu. Contoh yang stasiun Belanda dulu tuh bangun di Gambung gitu. Di kebun teh dekat Ciwidey itu ada, itu bekasnya ada tuh, bekas pemancar menghubungkan ke Belanda kalau nggak salah dari situ dulu. Untuk kayak membuat ini pantura. Nanti akan saya bahas juga selain dari troposfer yang menghamburkan. Minggu depan saya akan masuk ke ionosfer. Ionosfer malah lebih bagus dan lebih tinggi ionosfer itu. Bisa memantulkan. Ya, jadi nanti ada dua fenomena alam tuh. Fenomena alam yang sifatnya dari troposfer itu menghamburkan pada ketinggian belasan kilometer dan fenomena alam dari lapisan ionosfer pada ketinggian hampir 600-700 km itu memantulkan, lebih efektif memantulkan. Makanya dari Gambung, dari kebun teh yang ada di Ciwidey itu bisa sampai nembus ke Holland gitu. Ya. Dengan menggunakan pantulan ionosfer. Nah, cara menentukan tetanya sama, baik hamburan troposfer maupun pantulan ionosfer. Kalau kita buat pemancarnya di bukit, nah ini caranya begitu. Jadi ambil ketinggian setinggi bukit, datar horizontal, ambil sudut elevasi antena berapa di pemancar, ambil sudut elevasi antena di penerima. Nah, pertemuannya adalah theta. Theta ini kenapa diperlukan? Theta diperlukan untuk menghitung ini. Karena semua rumus yang dipakai untuk menghitung redaman troposfer maupun ionosfer nanti ada faktor tetanya. Theta semua. Demikian juga yang terakhir di sini kasusnya, kalau pemancarnya juga ada bukit, penerimanya ada bukit, caranya bagaimana? Angkat dulu garis horizontal setinggi bukit, tambahkan sudut elevasi antena mengarah menengadahnya ke atas berapa derajat. Nah, sudut pertemuannya kita jadikan sebagai sudut theta. Ya. Baik, nah ini yang terakhir mungkin sebelum supaya saya nanti masuk minggu depan masuk ke ionosfer. Saya harus selesaikan dulu. Ini tinggal 2 slide lagi ya. Nah, ini untuk menghitung link budget ya. Karena link budget komunikasi itu kan kita menghitungnya dari ya daya pancarnya berapa, redaman kabel berapa, gain antena berapa, redaman di mediumnya berapa. Redaman di mediumnya tergantung apakah kita phase loss, kalau freshnya zone-nya bebas, atau ada difraksi benda tajam, tambahkan redaman difraksi.
ada difraksi dari troposfer, tambahkan redaman difraksi dari troposfer. Seperti itu. Nah, jadi untuk menghitung redaman total, redaman sistem di sini adalah ya redaman phase loss, redaman coping, redaman semua redaman kita hitung gitu. Supaya kita bisa menghitung link budget, daya pancanya berapa, daya yang sampai di penerima berapa. Nah, kalau udah sampai dari penerimanya berapa, kita kan ya merit atau kualitas signal komunikasi bukan diukur dari daya yang diterima berapa. Tapi yang diukur adalah rasio antara daya kepada noise, yaitu yang biasa kita sebut S2N. Gitu. Ya, dalam perencanaan seperti itu. Ini penjelasan begitu, tapi akhirnya dalam prakteknya kita hitung itu berapa noise-nya, berapa dayanya. S2N dipakai untuk mengukur sinyal ya kalau analog bisa langsung. Kalau biasa yang dipakai itu untuk kualitas suara S2N 30 dB misalnya begitu. Tapi kalau di kita sekarang kita ada hubungan kan antara S2N dengan BER kan? Gitu. Berapa S2N yang kita butuhkan untuk mencapai nilai BER tertentu gitu. Ya kemarin udah dibahas. Ya. Oke. Nah, ini karakteristik dari sistem komunikasi yang menggunakan memanfaatkan lapisan troposfer. Ini diketahui seperti ini sifat-sifatnya. Daya pancarnya pasti besar ya. Antenanya yang dipakai biasanya antena yang gain tinggi besar, tentu seperti itu. Oke, silakan dibaca aja ini sifat-sifat karakteristik dari lapisan troposfer yang bisa dimanfaatkan untuk komunikasi jarak jauh yang jangkauannya bisa ratusan kilometer. Nanti minggu depan akan saya masuk ke ionosfer. Ionosfer itu sekali lagi ketinggiannya lebih tinggi dan sifat gelombangnya bukan menghamburkan kalau ionosfer itu, memantulkan. Ingat saya jelaskan tadi, memantulkan lebih efektif daripada menghamburkan. Karena kalau memantulkan kita bisa representasikan gelombang yang dipantulkan itu ya sekitar 0,7 atau 0,6 atau bahkan mendekati 1 terhadap gelombang datangnya. Jadi lebih efektif. Memang jaraknya jauh karena dia ketinggiannya kan ratusan kilometer, lompatannya bisa ribuan kilometer itu untuk yang ionosfer. Tapi dia lebih efektif karena dipantulkan, bukan dihamburkan. Kalau dihamburkan itu sedikit sekali memang ya. Tapi kan kalau jaraknya dekat kan belasan kilometer ya, walaupun dia menghamburkannya hanya sebagian kecil dari gelombang ya, selama masih bisa ditangkap oleh receiver ya kita bisa manfaatkan untuk komunikasi. Ya, baik, saya kira waktunya udah mau habis. Last question kalau ada silakan. Ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita rencanakan hari Selasa kita tes 6 ya. 1 jam. Nah, materinya sampai kuliah hari ini. Ya. Ya, baik, Pak. Baik, kalau ada pertanyaan saya tutup kuliah ini. Masih ada pertanyaan nggak? Enggak, Tidak Pak. ada? Cukup. Oke. Belum, Pak. Tidak, Pak. Ya? Belum, Tidak, Pak. Pak. Nggak ada pertanyaan. Oke. Sampai ketemu hari Selasa nanti mungkin asisten yang akan membantu kalau dia sempat. Kalau tidak mungkin dengan saya juga. Tapi hari Selasa karena hanya 1 jam jadi hanya dipakai untuk tes saja tesnya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.